Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Lailatul Mustafidah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tardis IPS. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya landasan pendidikan IPS, yakni dari dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Untuk lanjutannya, mari kita simak video yang saya jelaskan. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya, materinya landasan pendidikan IPS, nama Vika Lailatul Mustafidah, NIM 120114250079. Dari materi yang akan saya bahas yakni landasan politik pendidikan. Untuk dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. A. Landasan politik dalam pendidikan. Pendidikan dan politik. Pendidikan di Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdasarkan falsafah bangsa dan pegangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Selain itu, fungsi pendidikan di Indonesia adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak secara peradaban bangsa yang bermartabat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia menjadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan juga warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Politik pendidikan yaitu studi ilmiah tentang aspek politik dalam seluruh kegiatan pendidikan. Bisa juga dikatakan studi ilmiah pendidikan tentang kebijaksanaan pendidikan. Politik pendidikan di Indonesia sesuai dengan yang tertuang dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun keterampilan dan keahlian sebagai praktisi teknologi, sebagai upaya menetapkan bangsa Indonesia pada posisi yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju di dunia. B. Kebijakan politik dalam pendidikan. 1. Kebijakan pendidikan di era Orde Lama di tahun 1954. Pada masa ini, penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Penekanan pada kedua bidang tersebut tidak lain karena masa tersebut masa krusial pasca kemerdekaan di mana banyak politik yang mengarah pada separatisme dan terjadi interplay atau tarik ulur antara pihak yang sekuler dengan agamis. Implikasi dari kebijakan politik pendidikan pada waktu itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot Pancasila. Kebijakan politik tersebut sejatinya berupa menjadi win-win solution dengan merekomendasi semua kepentingan. Di sisi lain, terjadi pengakuan terhadap kecakragaman baik budaya, seni maupun agama. Pada dasarnya, upaya pembangunan nasionalisme melalui pendidikan relatif berhasil, hanya saja kurang diimbangi dengan kebijakan yang lain sehingga memercut beragama selain ada di masa tersebut. 2. Kebijakan politik pendidikan nasional di era Orde Baru. Dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan di tahun 1989 berbeda dengan kebijakan di Orde Lama. Kebijakan di Orde Baru memberi penekanan pada sentralisasi dan
demokratisasi. Masalah pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru antara lain: A. Masalah pemerataan pendidikan. B. Masalah peningkatan mutu pendidikan. C. Masalah efektivitas dan efisiensi pendidikan. D. Masalah relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional. Untuk mencegah permasalahan pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya penanggulangannya, antara lain melalui 1. Pemberantasan buta huruf. 2. Pendidikan masyarakat dan pendidikan luar sekolah atau PLS. 3. Kegiatan inovasi pendidikan. Dan 4. Pembinaan generasi muda. 3. Kebijakan politik pendidikan di era reformasi. Regulasi yang relatif longgar di era reformasi ini ternyata belum memberi angin segar bagi dunia pendidikan. Bahkan banyak potensi untuk diselewengkan dengan mengambil dalil demokrasi dan desentralisasi. Demokrasi telah menjadi kebebasan dan desentralisasi daerah telah menjadi keangkuhan daerah. Bahkan di era ini semakin jelas keterpurukan masyarakat miskin karena semakin sulit mengakses pendidikan tinggi. Lebih dari itu, implementasi kebijakan pendidikan yang demokratis dengan mengedepankan potensi daerah semakin dimunafikkan. Sistem evaluasi yang masih terpusat, kekerasan dalam pendidikan, dan banyaknya penyimpangan dalam proses pendidikan semakin memberi catatan buram bagi pendidikan di era reformasi ini. Otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. D. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP merupakan angin segar bagi dunia pendidikan dasar dan menengah. KTSP dinamakan sebagai kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ini berarti suatu pendidikan tertantang untuk menerjemahkan standar isi yang ditentukan oleh Depdiknas. Bahkan diharapkan sekolah mampu mengembangkan lebih jauh standar isi tersebut. Baiklah, ini terdapat referensi di mana materi yang telah saya baca tersebut dapat bisa lebih jelasnya dilihat dari link di referensi ini. Untuk lebih jelasnya silakan dilihat. Terima kasih. Terima kasih untuk yang telah menyimak video saya. Saya mohon maaf atas segala tutur kata, bicara, ataupun omongan yang salah. Saya mohon maaf. Untuk lebih dan kurangnya saya terima kasih kepada Bapak Nurdiansyah MPD. Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.